Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat adalah ibadah fardu ain bagi setiap orang Islam yang mukallaf. Sholat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali akan dihisab di yaumil akhir. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah sholat. Bila ditemukan ibadah sholatnya sempurna, maka diterimalah sholat dan seluruh amalnya. Apabila ditemukan sholatnya kurang yakin atau tidak baik, maka ditolaklah sholatnya dan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Mungkin ada yang bertanya, ada orang yang rajin sholat, tapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja menceritakan aib orang lain. Sangat senang akan gibah, menggunjing tetangga, bahkan tak segan untuk menghina dan merendahkan sanak saudara. Orang ini berarti tidak merasakan manfaatnya sholat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya. Maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Pada hari kiamat nanti, ada orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal. Kemudian dibantingkan ke wajahnya. Allah tidak menerima sholatnya. Banyak sekali orang yang sholat dan sholatnya akan dibantingkan ke wajahnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Masalah ibadah sholat merupakan urusan hamba dengan penciptanya. Diterima atau tidaknya sholat seseorang hanya Allah yang mengetahuinya. Tetapi bisa diketahui dari ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani, Rasul telah bersabda yang artinya, sesungguhnya aku Allah hanya menerima sholat seseorang yang bersifat tawadu karena keagunganku dan tidak mencela makhlukku dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan kepada janda-janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang tertimpa musibah. Dari hadis qudsi tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda. Di antara tanda-tandanya adalah: tanda pertama sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang dilakukan dengan merendahkan diri. Maksudnya, sholat yang dilakukan dengan khusyuk, menjiwai, takut dan merendahkan diri di hadapan Allah. Sikapnya selalu tawadu karena keagungan Allah, rendah diri terhadap sesama, tidak sombong dan selalu mengagungkan kebesaran Allah, patuh terhadap segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rendah hati, tidak angkuh. Para ulama mengatakan, kalau kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah bahwa kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah meninggalkan planet bumi ini, sudah mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Rasulullah sudah berada di Sidratul Muntaha. Kedua, dia tidak menyombongkan diri kepada makhluk Allah. Tawaduknya dalam sholat melahirkan rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Kekuasaan tidak menyebabkan ia sombong, karena dia tahu bahwa kekuasaan adalah amanah Allah. Kekayaan tidak menyebabkan memperbudak orang lain, karena ia tahu bahwa harta hanyalah titipan Allah. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri,
sebab ia tahu bahwa pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan dengan luasnya ilmu Allah. Orang yang sholatnya diterima tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu saja. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, dia tidak mengulangi maksiat kepada Allah. Dalam hidup, sekali waktu kita pernah jatuh ke dalam maksiat kecil atau besar. Mungkin pernah kita palsukan angka dalam kwitansi, mungkin pernah kita berdusta kepada orang lain, mungkin kita pernah menyakiti hati tetangga, mungkin pernah kita memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri, bahkan mungkin pernah kita menyebabkan orang lain menderita dalam hidupnya. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya hanya akan menambah dia jauh dari Allah saja. Keempat, orang yang mampu menjadi alat kontrol untuk mengendalikan hawa nafsunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka sholatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Kelima, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada waktu siang maupun malam. Menyempatkan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun urusan dunianya sangat sibuk. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh untuk selamanya." Nabi SAW menjawab, "Usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut nama Allah." Berzikir bukan saja disyariatkan setelah sembahyang, melainkan juga pada setiap saat, ketika berdiri, duduk, bahkan berbaring. Pada satu majelis saja sahabat menemukan Rasul membaca istighfar 100 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Keenam, orang yang menyayangi orang miskin. Kalau diterjemahkan dengan kalimat modern, hal ini berarti orang yang mempunyai solidaritas sosial. Dia bukan hanya melakukan ruku dan sujud saja, tetapi dia juga memikirkan penderitaan sesamanya. Dia menyisihkan sebagian waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Salat yang diterima Allah tampak bekasnya dalam kehidupan orang yang melakukannya. Islam bukan saja datang untuk menegakkan akidah dan ibadah, melainkan juga membela manusia yang lemah, fakir miskin, orang yang kehabisan bekal, janda yang ditinggalkan suaminya, dan orang yang menderita. Orang kaya yang membuat sudut kecil di rumahnya untuk sholat tahajud di malam hari, tidak diterima sholatnya bila ia membiarkan tetangganya mati kelaparan, bila tidak tersentuh hatinya oleh penderitaan orang lain, bila acuh tak acuh saja terhadap masalah kemiskinan bangsanya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang kenyang, padahal tetangganya kelaparan di sampingnya. Sahabat yang beriman, coba kita renungkan bersama tentang tanda-tanda yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah kita seperti itu? Coba mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingatkan satu sama lain tentang kebaikan. Jangan pernah menyerah mengingatkan orang lain tentang kebaikan, agar dalam hidup ini pastinya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Insya Allah, bila kita sudah dekat dengan Allah, hidup ini serasa damai dan tenang. Amin. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.